Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video untuk perkuliahan mekanika teknik ya. Nah, setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai titik berat ya. Apa itu titik berat? Dimana kalau kita memiliki kalau kita memiliki titik berat sebuah benda dan kita menumpuk benda tersebut pada titik beratnya, maka benda tersebut itu akan berada dalam kesetimbangan gitu ya. Nah, eh, kita juga telah membahas bagaimana menentukan titik berat dari berbagai benda ya, terutama benda-benda yang dia bentuknya simetri gitu. Jadi mudah kan, lebih mudah. Nah, di video kali ini kita juga akan melanjutkan ya mengenai penentuan titik berat ini, tapi di video kali ini kita akan menggunakan metode integrasi ya, dengan metode integrasi. Kemudian nanti di akhir juga kita akan membahas mengenai teorema Pappus-Gulinus untuk menentukan eh, volume ya atau luasan gitu. Untuk menentukan luasan atau volume dari sebuah benda-benda yang eh, tertentu ya. Tertentu itu artinya dia dia terbentuk karena sebuah aturan tertentu gitu. Oke, sekarang nah, katakanlah kita memiliki sebuah benda seperti ini ya. Ini adalah sebuah seperempat dari bundaran ya, seperempat dari bundaran. Kemudian kita ingin menentukan titik beratnya dari benda ini. Nah, eh, untuk menentukan titik berat dari benda ini ya, kita bisa menggunakan metode integrasi ya. Kita bisa menggunakan metode integrasi. Nah, kita eh, pertama itu kita memilih dulu sebuah elemen ya, sebuah elemen dari benda ini, katakanlah elemen tersebut adalah elemen dA gitu ya. Elemen dA ini adalah sebuah elemen yang kita anggap sebagai sebuah persegi empat ya. Jadi kita ambil sebuah elemen dari benda ini, yaitu elemen dA ini, itu merupakan persegi empat tipis ya. Atau bisa juga kita katakan dia sebagai pita gitu, karena kan pita itu kan persegi empat yang panjang gitu ya, dan dia lebarnya tipis gitu. Nah, tentu saja kalau yang namanya persegi empat, titik beratnya itu tentu saja ada di tengah-tengah ya. Titik berat persegi empat terletak pada ya titik berat si pita ini gitu ya. Nah, kita katakan ya si titik berat dari pita ini itu adalah X elemen dan Y elemen gitu ya. Jadi X elemen dan Y elemen ini adalah titik berat dari pita ya. X itu di ordinatnya ya, dan Y itu adalah absisnya gitu. Nah, karena pita ini berbentuk persegi panjang, tentu saja ya mudah ya untuk menentukan titik beratnya. Jadi kalau untuk Y-nya, kalau sepanjang ini adalah Y, maka titik beratnya itu tentu saja tengah-tengahnya, yaitu YL, gitu ya. Di mana YL itu adalah setengah dari Y. Nah, sedangkan untuk X-nya ya, itu kan sebenarnya sama di tengah-tengah juga. Nah, tapi karena kita anggap bahwa pita ini sangat tipis gitu ya, sangat tipis, maka XL ini bisa kita anggap sebagai suatu titik aja. Maksudnya gini, lebar pita ini ke arah sumbu X-nya itu kita bisa anggap dia selebar titik aja. Selebar titik sehingga titik beratnya ya ada di situ gitu. Jadi kita bisa tulis XL-nya itu sama dengan X ya. Kenapa sama dengan X? Karena ya ini sangat tipis gitu pitanya. Sehingga titik beratnya di arah sumbu X ya sama dengan X-nya gitu. Di situ-situ juga gitu. Nah, sedangkan kalau di arah sumbu Y, ya, tadi sudah dibilang bahwa kalau pada arah sumbu Y, ya setengahnya ya. Jadi, titik berat elemen itu setengah dari tingginya gitu ya untuk pada sumbu Y. Nah, sekarang ini kan luasnya dA ya, si elemen pita ini. Elemen elemen ini kan luasnya dA. Nah, kalau dA kan kalau persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Lebarnya adalah dx ya. Lebarnya adalah dx. Nah, ini lebarnya itu dx ya. Dia dari sini ke sini dx. Nah, tingginya adalah y ya. Tingginya adalah y. Jadi, lebar dari pita ini
itu adalah tinggal dikali Y kali DX. Jadi DA itu sama dengan Y DX ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu ya. Nah, kita tentukan momen pertamanya. Momen pertamanya masing-masing ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X. Nah, momen pertama dari katakanlah momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu Y ya. Kalau momen pertama bidang ini terhadap sumbu Y, itu kan berarti integral XA ya. Nah, ternyata integral XA itu bakal sama dengan integral X elemen itu terhadap DA gitu ya. Jadi X elemen itu kan berarti jarak titik beratnya si pita ini ya terhadap sumbu X ya. Berarti XL gitu ya. X elemen gitu ya. Nah, diintegralkan terhadap DA itu bakal sama dengan integral XA gitu, di mana X ini adalah titik berat dari bidang secara keseluruhan gitu. Begitu juga di sumbu X ya. Jadi momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu X ya, itu berarti Qx. Nah, Qx itu kan integral YA ya. Itu bakal sama juga dengan integral Y elemen terhadap DA gitu ya. Integral titik berat elemen ya, yang Y-nya itu terhadap DA. Nah, jadi gitu ya. Jika luas bidang belum diketahui, luasnya itu dapat dicari dengan menghitungnya melalui elemen tersebut. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Prinsipnya adalah momen pertamanya terhadap sumbu Y itu sama dengan integral dari integral dari titik berat pita ya, X elemen ini terhadap DA. Dan juga begitu juga yang Qx gitu, yaitu integral YL terhadap DA. Mungkin kita langsung coba ke soal saja supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh ya. Nah, katakanlah kita memiliki sebuah spandrel parabolik ya, seperti ini ya. Di mana ini berbentuk kurva ya dengan persamaan Y sama dengan KX kuadrat gitu. Nah, kita ingin menentukan titik beratnya itu ada di mana ya. Titik beratnya ada di mana. Nah, pertama apa yang harus kita lakukan? Ya, berdoa dulu ya supaya lancar. Nah, pertama kita sama seperti tadi, kita pilih sebuah elemen ya, sebuah elemen pita ya, sebuah elemen persegi panjang tipis yang ada di benda ini gitu kan ya. Katakanlah kita akan melakukan memilih elemennya itu secara horizontal dulu ya, vertikal dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita sudah memilih sebuah elemen pita ini, elemen pita yang vertikal ini. Nah, ini luasnya adalah DA gitu ya. Si elemen ini, elemen DA ini luasnya ya karena dia itu adalah persegi, jadi ya kan panjang kali lebar ya. Tingginya adalah Y ya, lebarnya adalah DX gitu ya. Jadi DX, ya, jadi luas dari pita ini adalah YDX. Nah, untuk X-nya sama seperti tadi, X-nya itu, X elemen ini bakal sama dengan X. Ya, X elemen ini sama dengan X ya. Sedangkan Y-nya sama seperti tadi, kalau dia tingginya adalah Y, maka titik beratnya tentu saja di tengah-tengahnya. Jadi, Y dari elemen ini itu adalah setengah dari tinggi Y. Jadi, Y per 2 gitu ya. Nah, nilai K itu ditentukan dengan kita mensubstitusikan batas-batasnya ya. Batas-batasnya itu X kan dari 0 sampai A ya. Sedangkan untuk Y itu dari 0 sampai B. Kita masukkan nilai A dan B ini ke persamaan Y sama dengan KX kuadrat ya. Kan persamaannya adalah Y sama dengan KX kuadrat. Nah, jadi kita masukkan Y-nya itu adalah B, sedangkan X-nya itu adalah A gitu. Jadi B sama dengan KA kuadrat ya. Atau kalau B itu sama dengan KA kuadrat, jadi K bisa kita masukkan sebagai B per A kuadrat ya. Jadi persamaan kurvanya adalah Y sama dengan KX kuadrat kan tadi begitu ya. Y sama dengan KX kuadrat. Nah, K-nya bisa kita ganti dengan B per A kuadrat. Ya, jadi B per A kuadrat ini dimasukkan ke persamaan ini nih. KX kuadrat. Jadinya Y sama dengan K-nya diganti jadi B per A kuadrat ya. Jadi Y sama dengan B per A kuadrat X kuadrat ya.
Nah, atau kalau kita pengen tahu X kuadrat ya, jadi kan ini tinggal ditukar aja ya, A kuadrat ke atas, B ke bawah. Jadi X kuadrat itu sama dengan Y kali A kuadrat per B. Ya, sehingga kita bisa akarin nih, diaukarin. Diaukarin jadinya X sama dengan akar Y A kuadrat per B. Ya, atau bisa kita tulis seperti ini, X sama dengan A kuadrat kan diakarin jadi A ya. A kuadrat diakarin jadi A, Y, ya tetap aja akar Y gitu ya. Akar Y itu kan bisa ditulis sebagai Y pangkat setengah. B juga sama, itu juga jadi akar B. Akar B juga bisa ditulis sebagai B pangkat setengah. Jadi kita sudah mendapatkan nilai K, nilai Y, dan nilai X-nya ya. Nah, kemudian kita kan membutuhkan luas ya. Kita membutuhkan luas eh, dari si bidangnya ini ya. Luas dari bidang ini berapa gitu kan ya. Nah, untuk menentukan luas tadi kan sudah disebut bahwa untuk menentukan luas kita bisa mengintegralkan dari dA-nya itu sendiri ya. Jadi A itu sama dengan integral dari dA ya. Di mana dA itu luasnya ya, luas dA itu sama dengan y dx ya. Jadi integral dA itu sama sama juga dengan integral y dx ya. Nah, tinggal kita masukkan batas-batasnya. Kalau terhadap dx, itu kan batasnya dia dari dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan a gitu kan ya. Jadi kita masukkan batas-batas integrasinya itu adalah dari 0 ke a ya. Jadi kita integralkan dengan batas-batas integrasi dari 0 ke a dari b per a kuadrat ini ya, b per a kuadrat x kuadrat ini. B per a kuadrat ini kan dia konstan ya, konstan nilainya terhadap dx ini ya, sehingga dia bisa dikeluarkan dari integral. Jadi kita bisa tulis seperti itu, dikeluarkan dari integral, jadi yang tersisa tinggal integral x kuadrat dx ya. Integral x kuadrat kan jadinya tinggal pangkatnya tambah 1, x pangkat 3, kemudian x pangkat 3-nya ini dibagi 3 gitu kan ya. Jadi seperti ini kan. Jadi x kuadrat diintegralkan terhadap dx itu jadinya x pangkat 3 per 3 gitu ya. Nah, dengan konstanta b per a kuadrat. Jadi b per a kuadrat x pangkat 3 per 3. Ya, kita masukkan batas-batasnya itu tadi dari 0 hingga a ya. Kita masukkan batasnya dari 0 x sama dengan 0 hingga x sama dengan a ya. Kalau kita masukkan nih batas-batasnya dari Dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan a, maka ya, kita dapat seperti ini. Ya, oke. A-nya kita masukkan ke sini, jadinya BA pangkat 3 per A kuadrat kali 3. Kemudian 0-nya juga masukin ke sini, jadi B kali 0 pangkat 3 per A pangkat 2 kali 3 ya. Tapi ini kan yang sebelah sini dikali 0 kan. Jadi berapapun dikali 0 ya, jadinya 0. Jadi yang tersisa tinggal yang ini aja. Jadi BA pangkat 3 per A kuadrat kali 3 gitu ya. Jadi itu adalah luas dari bidang ini ya. Jadi luas dari bidang itu seperti ini. Kita sudah mendapatkan luasnya yaitu BA pangkat 3 per A kuadrat kali 3. Nah, kemudian kita tentukan dulu momen pertamanya ya. Momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y atau Q-nya gitu ya. Jadi kita menentukan momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu Y atau Q ya. Di mana Q ini besarnya sama dengan bakal sama kan tadi ya dengan XL dA gitu kan ya. Jadi dengan integrasi XL terhadap dA gitu. Nah, kita masukkan aja nilai XL-nya ya. X elemennya itu adalah X ya, karena tadi ya sudah disebutkan bahwa ini kan lebarnya sangat tipis sehingga titik berat dari pita ini di arah sumbu X itu ya sama dengan X-nya gitu. Jadi X elemen itu sama dengan X karena pitanya sangat tipis. Ya, kemudian kalau dA-nya sendiri itu adalah sama dengan Y dx ya. Jadi dia adalah Y dx. Jadi kita masukkan dia ke situ. Sehingga kita dapat bahwa X elemennya adalah X, sedangkan dA-nya itu adalah Y dx ya. Jadi X kali Y dx, integral dari X kali Y dx. Nah, kita masukkan nilai Y-nya ya. Tadi kan kita sudah dapat nilai Y, bahwa nilai Y itu adalah B per A kuadrat X kuadrat, gitu kan ya.
Jadi kita masukkan nilai y-nya b per a kuadrat x kuadrat, itu ke sini ya. Jadinya gini, x b per a kuadrat x kuadrat dx. Nah, ini kan ada x, di sini juga ada x pangkat 2. Jadinya x pangkat 2 sama x, jadinya x pangkat 3 ya. Jadinya x pangkat 3, sehingga persamaannya, oh ya, batas-batasnya gimana? Batas-batasnya ya masukin aja dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan a ya. Jadi kita masukkan batas integrasinya dari 0 sampai a, kemudian persamaannya itu berubah menjadi b kali x pangkat 3 per a kuadrat ya. B kali x pangkat 3 per a kuadrat. Karena x-nya ini dimasukin ke dalam ya. Jadinya x pangkat 3 diintegralin. Nah, b per a kuadrat itu kan konstan ya. Jadi dia boleh keluar dari integral. Ya, b per a kuadratnya keluar dari integral, x pangkat 3-nya kita integralin. X pangkat 3 diintegralin jadi gimana? X pangkat 4 ya. X pangkat 4 dibagi 4 ya. Jadinya gini, b x pangkat 4 a kuadrat kali 4 gitu kan ya. Nah, kemudian kita masukkan batas-batasnya itu dari 0 hingga A ya. Nah, kalau yang 0 kan udah pasti jadi 0 ya, sama seperti kejadian yang tadi. Kalau 0 dimasukkan ke sini, persamaannya pasti dia jadi 0. Ya, sehingga yang tersisa tinggal yang A aja. Jadi, momen pertamanya itu adalah Q itu sama dengan, ini kan A kalau dimasukin ke sini jadi A pangkat 4 ya. A pangkat 4, oh sorry, ini kan A pangkat 4. Di bawahnya ada A pangkat 2. A pangkat 4 sama A pangkat 2 habis kan? Ya, yang bawah. Jadi tinggal A pangkat 2 aja. Ya, ini kan A-nya dimasukin ke sini jadi A pangkat 4. A pangkat 4 di sini ada A pangkat 2. Jadinya tinggal tersisa A pangkat 2. Kemudian di atas masih ada B dan di bawah ada 4. Jadinya A pangkat 2 kali B per 4. Ya, ini adalah momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu Y ya. Ini adalah momen pertamanya. Nah, sekarang pengertian dari momen pertama itu kan titik berat dikali dengan luasnya ya. Titik berat dari sumbu titik beratnya terhadap sumbu apa titik beratnya itu x-nya gitu. Momen pertamanya terhadap sumbu y itu kan x-nya itu dikali dengan luasnya. Nah, ini sama dengan ini gitu. Jadi ini kita masukkan. Jadi xa sama dengan integral xLdA ya. Integral xLdA itu yang mana yang ini ya. Nah, jadi integral xLdA itu yang ini kan, yang a kuadrat b per 4 ini. Nah, sedangkan a-nya, luasnya tadi sudah kita hitung. Luasnya yang ini, ya. Yang AB per 3, ya. Jadi, yang AB per 3 kita masukkan ke sini, yang a kuadrat b per 4 kita masukkan ke sini, ya. xLdA, integral xLdA. Sehingga kita dapat deh titik beratnya di x-nya gitu ya. Kita dapat x-nya gitu. Jadi kita masukkan luasnya AB per 3 dan integral xLdA-nya sama dengan A kuadrat B per 4 ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kan di kanan kiri ada B ya, sehingga B-nya boleh kita coret. Di kiri ada A, di sini ada A kuadrat ya. A kuadratnya boleh dicoret 1, jadi tinggal A aja gitu ya. Kemudian 3-nya bisa kita angkat ke atas ya, bisa kita pindahkan ke kanan, jadi dia ada di atas. Jadinya kita, jadi kan seperti ini ya tadi ya. B-nya dicoret, A-nya coret 1, sehingga di sini tinggal A-nya tinggal 1 ya. Nah, kemudian 3-nya kita tukar ke kanan, dia jadi di atas gitu ya, jadi 3 per 4 A. Jadi, X-nya itu adalah 3 per 4 dari A ya. Kalau A-nya itu adalah segini, maka titik beratnya X-nya ini ada di, X-nya ada di mana? X-nya itu ada di 3 per 4 dari A-nya. Baik, kita lanjut ya. Ya, masih loading sebentar. Oke. Nah, itu kita udah dapat X-nya ya. Sekarang kita ingin tahu Y-nya. Kalau luasnya kan tadi sudah dapat ya. Sekarang kita tinggal tentukan momen pertama dari seluruh bidang ini terhadap sumbu X. Kalau tadi kan terhadap sumbu Y. Nah, sekarang gimana dengan momen pertama bidang ini terhadap sumbu X ya? Ya, berarti kan Qx ya. Qx itu sama dengan integral dari YL dA ya. Nah,
YL-nya itu kan titik berat elemen ya, yang absisnya ya, Y-nya. Nah, itu kan setengah dari tinggi ya. Karena tingginya itu adalah Y, maka titik beratnya karena dia persegi panjang, maka kan ada di tengah-tengah, berarti Y per 2 ya. Sedangkan dA-nya ini adalah sama dengan YDX ya, kan panjang kali lebar. Lebarnya adalah DX, tingginya ke atas adalah Y, jadi YDX. Kita masukkan nilainya, Y elemennya adalah Y per 2, sedangkan dA-nya itu adalah YDX ya. Nah, sekarang kita lihat ini, ada Y, di sini juga ada Y, berarti Y-nya jadi Y kuadrat ya. Berarti boleh kita tulis jadi seperti itu. Jadi, Qx itu sama dengan integral dari setengah Y kuadrat dx ya. Nah, yang setengah ini kan dia konstanta ya, sehingga dia boleh keluar dari integral. Nah, berarti kita tinggal integralkan y kuadratnya. Tapi ini beda ya, ini y kuadrat, tapi ini dx. Oh, berarti si y-nya harus kita masukkan nilai y tadi. Y kan sama dengan b per a kuadrat kali x kuadrat gitu ya. Nah, jadi karena ini y kuadrat, jadi ini dikuadratin lagi gitu ya. Y kan tadi nilainya b per a kuadrat x kuadrat kan ya. Nah, karena ini y kuadrat, jadi b per a kuadrat x kuadrat ini dikuadratin lagi ya, dikuadratin lagi sehingga kita dapatnya seperti ini ya, b kuadrat ya b kuadrat, x kuadrat dikuadratin jadi x pangkat 4, a kuadrat dikuadratin jadi a pangkat 4. Jadi kita memiliki integral setengah b kuadrat per a pangkat 4 x pangkat 4 dx gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai batas-batasnya. Nilai batas-batasnya terhadap dx itu ya sama ya. Nilai batas-batasnya terhadap dx itu dari x sama dengan 0 hingga x sama dengan a ya. Kita masukkan x-nya nilai batas-batas integrasinya itu dari 0 hingga a ya. Dari 0 hingga a sehingga nah, kita masukkan ya, integralkan ya, x pangkat 4 diintegralin jadi x pangkat 5 dibagi 5 gitu ya. Jadi x pangkat 5 bagi 5. Sedangkan yang b kuadrat per 2a pangkat 4 ini kan konstan ya. Nah, kita dapat hasilnya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan nilai batas-batasnya itu tadi, yaitu dari 0 sampai a. A dimasukin ke sini, itu jadinya b kuadrat a pangkat 5 per 2a pangkat 4 kali 5 gitu ya. Dikurang 0 dimasukkan ke sini, ya sebenarnya ini kalau dikaliin semua bakal jadi 0 ya. Karena 0 pangkat 5 kan 0, kali berapa aja dia jadi 0. Jadi yang sebelah sini itu habis ya. Yang sebelah sini itu habis. Nah, ini A pangkat 5. Di bawah ada A pangkat 4. Kan bisa dicoret ya. A pangkat 5 sama A pangkat 4 habis. Tinggal A aja. A pangkat 1 gitu kan ya. Ini B kuadrat tetap. Kemudian ini 2 dikali 5. 2 dikali 5 adalah 10. Jadinya momen pertama seluruh bidang terhadap sumbu X itu seperti ini. B kuadrat kali A per 10. Nah, kemudian ya kita tinggal masukkan ya ke persamaan tadi ya, bahwa pengertian dari atau definisi dari momen pertama itu kan Y kali A gitu ya. Y itu adalah titik berat dari bidang ini ya, terhadap sumbu Y atau absis dari titik berat ini, bidang ini terhadap sumbu X ya, sorry. Oh bukan, sorry. Ya titik berat mah titik berat aja. Kemudian itu sama dengan momen pertama bidang ini terhadap sumbu X itu kan seperti ini. Qx sama dengan YA gitu ya. Nah, sekarang A-nya kan sebenarnya udah diketahui ya. Jadi YA ini bakal sama dengan, nah ini integral YLDA ya kan. Ini Qx sama dengan YA ya. Qx itu sama dengan integral YLDA. Berarti YA itu sama dengan integral YLDA gitu ya. Nah, A-nya kan sebenarnya udah diketahui ya. A-nya tadi sudah pernah kita hitung bahwa A-nya itu adalah AB per 3 ya. Sedangkan integral YLDA-nya baru saja kita hitung tadi sama dengan B kuadrat A per 10. Nah, sehingga kalau A-nya kita tahu, integral YLDA-nya kita tahu, kita kan udah tahu titik beratnya jadinya. Ya. Jadi, A-nya kita masukkan AB per 3, integral YLDA-nya adalah B kuadrat A per 10 ya. Ini kanan kiri ada A bisa dicoret. Ini ada B, ini juga ada B kuadrat, jadi bisa dicoret sehingga B-nya B kuadratnya jadi tinggal B pangkat 1 aja. Jadi yang tersisa seperti itu ya. Y per 3 itu sama dengan B per 10. Tiganya boleh kita pindah ruas ya.
Jadi kita dapatkan nilainya adalah 3B per 10. Jadi ini ya, nilai dari Y-nya. Y-nya adalah 3B per 10. Sedangkan X-nya tadi adalah 3A per 4. Jadi itu adalah cara untuk menentukan titik berat dari bidang seperti ini dengan metode integrasi. Nah, itu ya. Jadi kita ulangi lagi. Caranya adalah kita bagi dulu ya, atau kita ambil dulu sebuah elemen ya, sebuah elemen luasan dari bidang ini ya. Setelah kita ambil elemen dari luasan, kita tentukan luas dari elemen tersebut, di mana kalau di sini dia jadi YDX ya. Kemudian setelah menentukan luasnya, kita juga tentukan dari titik berat dari elemen ini ya, X-nya dan Y-nya ya. Kemudian setelah itu kita hitung integral YLDA ya. Hitung momen pertama itu sebagai integral YLDA. Kemudian setelah kita hitung, eh, kita masukkan ke persamaan bahwa Q itu sama dengan YA ya. A-nya di mana sudah kita hitung tadi di awal. Kemudian kita nanti bakal dapat dari QX ya. Bakal dapat dari Y-nya ini ya. A-nya kan sudah dihitung, A dari keseluruhan bidang ya, sudah dihitung dengan mengintegralkan dA ya. Kemudian QX-nya juga sudah kita hitung, QX-nya kita masukkan nilai integral YLDA sehingga kita bisa tahu titik beratnya. Jadi begitu ya, itu adalah konsep untuk menentukan titik berat dari bidang itu dengan menggunakan metode integrasi. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan pita yang vertikal, horizontal gitu kan? Kan ini vertikal ya. Gimana kalau pitanya horizontal? Ya bisa juga. Dan seharusnya dia menghasilkan nilai yang sama ya. Mari kita buktikan ya. Nah, ini masih soal yang sama yang tadi, tapi kali ini kita akan membuat pita-pitanya itu eh, pita-pitanya itu adalah horizontal ya. Pita-pitanya horizontal, kalau tadi kan vertikal. Nah, seperti ini. Kita pilih sebuah elemen pita gitu ya, elemen luasan, tapi dia sekarang horizontal. Nah, sekarang X-nya ya. Jadi begini, ini kan batasnya dari 0 sampai A gitu ya. Dan segini itu adalah X ya. Maka titik beratnya kan pasti ada di tengah-tengahnya ya, yaitu tinggal dijumlah aja A plus X bagi 2 ya. Jadi kan titik beratnya itu. Titik beratnya X elemen itu sama dengan A plus X bagi 2. Nah, sedangkan Y-nya gimana? Karena ini adalah pita yang sangat tipis, sehingga Y dari elemen titik berat dari elemen pita ini ya sama dengan Y-nya gitu ya. Jadi YL itu sama dengan Y. Gitu ya. Nah, sekarang kan segini itu adalah A, segini adalah X. Berarti kan panjang dari pita ini adalah A dikurangi dengan X. Sehingga kalau kita ingin tahu luasnya ya, luas dari pita ini kan dA ya. dA itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah X ya. Panjangnya adalah A min X ya, karena segini adalah A dan segini adalah X. Jadi ini adalah A min X dan lebar dari pitanya adalah DY kan ya, elemen dari Y yaitu DY. Jadi DA itu sama dengan A min X DY gitu ya. Bisa dipahami ya, ini kenapa Y elemennya itu adalah Y, X elemennya adalah A plus X per 2, sedangkan DA-nya itu A min X DY. Oke, nah eh, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk kalau luasnya tadi kan sebenarnya udah ada ya, tidak perlu dihitung lagi. Tadi kan sudah ada, kita mengintegralkan YDA gitu ya. Mengintegralkan DA gitu. Nah, sudah tidak perlu dihitung lagi, berarti kita langsung ke perhitungan momen pertama dari benda ini ya, ke arah sumbu Y ya, atau QY ya, sama dengan integral XL DA. Nah, X elemennya itu kita masukkan nilainya adalah A plus X per 2 ya. Kita masukkan nilainya A plus X per 2, sedangkan DA-nya kita masukkan nilai DA itu sama dengan A min X DY ya. A min X DY. Sehingga
dapatlah kita persamaannya seperti ini. Nah, ini A plus X sama A min X, itu kan jadinya A kuadrat min X kuadrat ya. Kalau kamu kalikan gitu, A plus X dengan A min X itu jadinya A kuadrat min X kuadrat. Nah, bagi 2 ya. Jadi A kuadrat min X kuadrat bagi 2. Nah, jadinya si 2-nya ini boleh kita keluarkan jadinya setengah A kuadrat min X kuadrat. Setengah dari integral A kuadrat min X kuadrat. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan ya nilai X kuadratnya. Tadi di awal sudah didefinisikan X kuadratnya itu sama dengan Y kali A kuadrat per B ya. Jadi kita masukkan nilainya X kuadrat ini sama dengan Y A kuadrat per B ya. Kemudian batas-batasnya juga kita masukkan ya, batas-batasnya karena ini kan terhadap dy ya, artinya dari bawah ke atas, yaitu dari y sama dengan 0 hingga y sama dengan b. Jadi kita masukkan nilainya itu dari 0 hingga b. Ya, jadi integral momen pertama terhadap sumbu y ini sama dengan setengah ya, integral dengan batas-batas dari 0 sampai b itu a kuadrat min y a kuadrat per b dy. Nah, kita integralkan ya. A kuadrat diintegralkan terhadap dy ya jadi A kuadrat kali y ya. Sedangkan y diintegralkan terhadap dy jadinya y kuadrat per 2 ya. A kuadrat per b-nya boleh ditulis lagi. Nah, kemudian kita masukkan nih nilai B dan nilai 0. Kan batasnya dari B 0 sampai B kan ya. Kita masukkan nilai batas-batasnya ke dalam sini ya. Kita masukkan B mengganti Y di sini jadi A kuadrat B min ini Y kuadrat jadi B kuadrat. Jadi B kuadrat A kuadrat per 2B gitu kan ya. Nah, jadinya seperti itu. Sedangkan kalau 0 dimasukkan ya bakal 0 ya. 0 kali A kuadrat jadi 0, 0 kali berapa aja juga jadi 0. Jadi yang 0 ya 0 aja gitu. Tulis aja 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada B kuadrat, di bawah ada B. Jadi B-nya coret yang bawah, tinggal yang atas aja. Jadi yang atas tinggal A kuadrat kali B per 2 gitu ya. Jadi A kuadrat B min, jadi kan Q-nya itu sama dengan setengah A kuadrat B dikurang A kuadrat B per 2 gitu ya. Nah, A kuadrat B dikurang A kuadrat B per 2 ya 1 dikurang setengah ya setengah gitu kan ya. Jadi setengah kali A kuadrat B per 2. Ya ini 2 kali 2 ya 4. Jadinya momen pertama. Momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu Y adalah A kuadrat B per 4. Yang mana ini sama dengan tadi kan ya. Sama dengan tadi bahwa Q-nya itu sama dengan A kuadrat B per 4. Ya dari sini mah tinggal kita masukkan ke nilai dari definisi dari momen pertama itu tadi ya. Sama dengan X kali A ya. A-nya sudah kita tahu, A-nya itu adalah AB per 3, dan nilai X integral XLDA-nya itu adalah A kuadrat B per 4 ya. Ini B-nya bisa kita coret, A-nya juga kita coret, sehingga kita dapat seperti ini, 3-nya kita angkat ke atas, jadinya X sama dengan 3 per 4A. Jadi, bisa kita lihat bahwa hasilnya itu sama aja ya. Mau kamu ambil elemen-elemennya vertikal atau elemen-elemennya horizontal, nanti hasilnya bakal sama gitu. Dia menghasilkan nilai yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan perhitungan terhadap Y-nya ya? Bagaimana perhitungan titik beratnya untuk nilai Y? Ya, sebentar ya. Masih mikir dia tuh. Oke, sekarang untuk menentukan nilai Y-nya ya. Nah, untuk menentukan nilai Y-nya ya tentu saja caranya sama seperti tadi ya. Kalau tadi kita menghitung momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu X, sekarang kita hitung momen pertama bidang ini terhadap sumbu Y ya. Nah, atau Q ya. Q itu sama dengan integral XLDA ya. Integral XLDA. Kita masukkan, oh sorry, QX ya. Kan tadi terhadap, sorry. Tadi kan terhadap sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X ya, atau QX ya. Momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu X. Nah, itu sama dengan integral YL dA ya. Sama dengan integral YL dA, YL-nya kita masukkan nilai YL itu adalah
Y ya. Nilai YL-nya itu adalah Y. Kenapa? Karena kan dia eh, tipis ya, dia sangat tipis sehingga YL-nya itu sama dengan Y. Jadi kita masukkan nilai YL-nya sama dengan Y, dan DA-nya kita masukkan nilainya adalah A min X DY ya. Jadi kita masukkan Y kali A min X DY ya. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian nilai X-nya kita masukkan ya. Di awal tadi kita kan sudah mendefinisikan X-nya berapa gitu kan ya. X-nya kita masukkan itu sama dengan A per B pangkat setengah Y pangkat setengah. Nah, ini Y-nya boleh kita masukkan ke dalam kurung. Jadi Y dikali A jadi AY. AY gitu ya. Y dimasukkan ke sini, Y pangkat setengah ya ditambah pangkat setengah ditambah pangkatnya jadi 2 per 2 gitu ya. 1 per 2 tambah 2 per 2 jadinya 3 per 2. Ya, jadi A-nya jadi AY, ini Y-nya masukkan ke sini, jadi ini tetap A per B pangkat setengah, Y-nya tapi jadi pangkat 3 per 2. Ya, kemudian kita masukkan nilai batas-batasnya. Ya, batas-batasnya kan ini DY, berarti batas-batasnya itu dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan B. Ya, kita masukkan batas-batasnya dari 0 hingga B sehingga dapat persamaannya seperti ini. Ya, kemudian kita integralkan AY ini terhadap DY ya, Y diintegralkan terhadap DY ya tinggal Y pangkat 2 dibagi 2 gitu ya. Jadi ini Y pangkat 2 dibagi 2 dikali dengan A ya. Ini juga sama, Y pangkat 3 per 2 ya tambah 1 kan. Di integral itu berarti pangkatnya tambah 1, berarti tambah 2 per 2. Jadinya 5 per 2. Y pangkat 5 per 2 bagi 5 per 2 ya. Jadi dibagi 5 per 2, 2-nya naikin ke atas ya. Jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita dapat persamaan ini, kita masukkan nilai batas-batasnya, yaitu batas-batasnya itu dari 0 hingga B ya. Batas-batasnya itu dari 0 hingga B, sehingga kita dapat seperti ini ya. B-nya kita masukkan menggantikan Y ya, jadi B kuadrat per A, B kuadrat A per 2 gitu ya. 2A ini per 5B pangkat setengah, Y pangkat 5 per 2-nya menjadi B pangkat 5 per 2. Sedangkan 0 kalau dimasukkan ke sini, itu ya jadinya tetap 0 ya. Nah, jadinya seperti ini ya. eh ini B kuadrat per B kuadrat A per 2 itu tetap. Ini ada B pangkat 5 per 2. Di sini ada B pangkat setengah. Jadi kan dicoret ya. 5 sama satunya dicoret. Jadi ini B pangkat 4 per 2. 4 per 2 kan 2 ya. Jadi ini adalah B pangkat 2. Ya, jadinya B pangkat 2. Ini masih ada sisanya adalah 2A per 5. Ya, kemudian kita kurangi nih. Ini dikurangi ini. Ya, tinggal pengurangan pecahan biasa ya. Ini jadi 10, 10 bagi 2 ya 5, jadi 5 B kuadrat A. 10 bagi 5 ya 2 ya, tapi di sininya udah ada 2, jadi 2 kali 2 ya 4. Jadi 4 B kuadrat A. Jadi 5 B kuadrat A dikurang 4 B kuadrat A. Sehingga tersisa tinggal 1 B kuadrat A gitu ya, satunya nggak usah ditulis. Sehingga kita dapat momen pertama dari bidang ini terhadap sumbu X itu adalah B kuadrat A per 10 ya. Nah, dari situ ya kita tinggal masukkan ke definisi dari Qx itu sendiri ya. Itu sama dengan Y kali A. A-nya sudah didapat, sedangkan Qx-nya itu kita gunakan Qx sama dengan integral YLDA ya. Jadi YA itu sama dengan integral YLDA ya. A-nya sudah kita tahu, AB per 3, sedangkan integral dari YLDA-nya itu ya ini, B kuadrat A per 10 ya. Sehingga ya ini sama seperti tadi ya. Ini sama seperti tadi. Jadinya B-nya yang ini kita coret jadi tinggal B aja, A-nya kita coret habis jadi tinggal Y per 3 sama dengan B per 10. Jadi kalau pengen tahu Y ya tinggal 3B per 10. Jadi sama aja ya seperti tadi ya. Jadi dia walaupun kita ambil elemennya itu horizontal ataupun vertikal ternyata dia menghasilkan sama ya. Oke, begitu ya. Itu adalah cara untuk menentukan titik berat dari benda dengan menggunakan metode integrasi. Nah, bagaimana dengan titik berat dari garis ya?
Nah, untuk titik berat dari garis itu didefinisikan dengan persamaan aljabar yang bisa dihitung sebenarnya mirip ya dengan tadi bahwa XL itu adalah integral X dl dan juga YL itu adalah integral YdL ya. Nah, ini nanti elemen dl-nya itu harus diganti dengan salah satu rumusan di bawah ini ya, bergantung dari jenis persamaan yang digunakan untuk mendefinisikan dari garis-garisnya ya. Jadi nilai dl-nya kita masukkan bergantung pada persamaannya seperti apa. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai teorema Pappus-Guldinus ya. Jadi teorema Pappus-Guldinus ini dia mengenai cara untuk menentukan luas ataupun volume ya dari sebuah benda yang dapat dibentuk dengan cara-cara tertentu ya. Nah, sebelumnya eh, kita bahas dulu nih. Kalau yang namanya ada yang namanya permukaan putar dan ada juga namanya benda putar gitu ya. Apa itu permukaan putar ya? Permukaan putar itu ya sebuah permukaan yang dia itu yang dapat dibentuk dengan memutar sebuah kurva terhadap sebuah sumbu tetap gitu ya. Nah, katakanlah begini, kita memiliki kurva seperti ini ya, setengah lingkaran. Kita memiliki kurva setengah lingkaran. Kalau kita putar kurva setengah lingkaran ini terhadap sumbu AC ya, maka kita akan memiliki sebuah bola ya, atau lebih tepatnya adalah kulit bola. Kulit bola yang kosong ya tengahnya. Kayak hati kamu kan kosong. Nah, itu maka si kulit bola ini itu adalah sebuah permukaan putar karena dia bisa dibentuk dari sebuah sumbu seperti ini atau sebuah kurva seperti ini dan diputar terhadap sebuah sumbu gitu ya. Nah, yang lainnya ya, kalau kita memiliki sebuah garis AB ya, garis AB, kemudian kita putar garis AB-nya ini terhadap sumbu AC, maka garis AB ini akan membentuk sebuah kulit kerucut ya. Kulit kerucut, maka kulit kerucut ini juga disebut dengan sebuah permukaan putar. Karena dia dapat dibentuk oleh sebuah garis yang diputar terhadap sebuah sumbu yang tetap, gitu ya. Nah, sekarang seperti ini. Yang ketiga nih. Kalau kita memiliki sebuah lingkaran, ya, kalau kita memiliki sebuah lingkaran, kemudian kita putar lingkaran ini mengelilingi sumbu AC ya, sumbu garis AC ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kulit donat ya. Kita akan mendapatkan sebuah kulit donat, maka kulit donat itu juga disebut dengan permukaan putar. Jadi ingat ya, kalau yang namanya permukaan itu hanya kulit-kulitnya aja gitu, nggak ada isinya ya, nggak ada isinya, dia hanya kulitnya aja. Nah, kalau yang ada isinya itu adalah eh, disebut dengan benda putar ya. Benda putar itu adalah sebuah benda yang dapat diperoleh dengan memutar sebuah bidang datar terhadap sumbu tetap. Nah, ini sebenarnya sama aja kayak tadi. Tapi kan kalau tadi hanya sebuah garis gitu ya. Kalau sekarang ini berupa setengah bundaran ya. Kita memiliki sebuah setengah bundaran. Kalau kita putar nih setengah bundaran ini terhadap sumbu AC ya, sumbu tadi, maka kita akan mendapatkan sebuah bola padat ya. Bola yang ada isinya. Nggak kayak hati kamu kosong terus. Nah, jadi dia ada isinya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah bola. Nah, maka bola itu disebut dengan benda putar juga ya karena dia bisa dibentuk dari sebuah setengah lingkaran yang diputar terhadap sebuah sumbu tetap gitu ya. Bayangkan juga kita kalau memiliki segitiga seperti ini. Kalau kita memiliki segitiga seperti ini, kemudian kita putar segitiganya terhadap sumbu ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kerucut ya. Kalau kita apa putar si segitiga ini terhadap sumbu ini nih, sumbu garis ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kerucut. Maka kerucut adalah sebuah benda putar ya. Nah, sama juga ini ketika kita memiliki sebuah lingkaran ya, kita putar terhadap sumbu ini, maka kita akan membuat sebuah donat ya. Membentuk sebuah donat. Maka donat itu juga sebuah benda putar. Nah, teorema Pappus-Guldinus itu seperti ini ya. Nah, teorema satu itu bahwa luas permukaan putar itu sama dengan panjang kurva pembentuk ya, panjang kurva pembentuk dikali dengan jumlah jarak yang ditempuh oleh titik berat dari kurva tersebut ketika permukaan itu dibentuk ya atau ketika permukaan tersebut itu diputar ya.
Jadi, nah seperti ini ya. Kalau kita memiliki sebuah kurva seperti ini, kan ya, maka dia kan memiliki titik berat ya. Dia memiliki titik berat. Nah, titik beratnya katakanlah di sini gitu ya. Nah, ketika dia titik beratnya itu diputar, ya ketika kurvanya diputar terhadap sumbu x ini ya. Ketika kurvanya diputar terhadap sumbu x ini, maka titik berat ini kan akan menempuh sebuah lintasan ya, akan menempuh sebuah jarak atau lintasan. Nah, luas dari permukaan putar yang dibentuknya ya, ini nanti bentuknya akan seperti pita yang disambungkan begitu ya, apa seperti apa nih seperti ban gitu ya, seperti ban dia kan jadinya berputar seperti itu. Nah, eh, luas dari permukaan putarnya itu sama dengan panjang dari kurva ini dikali dengan lintasan yang ditempuh oleh eh, si titik berat dari kurva ini gitu ya. Nah, sekarang kalau panjangnya kan udah jelas L gitu ya. Panjangnya adalah L. Nah, sedangkan lintasannya, nah kita lihat karena dia diputar, tentu saja lintasannya berupa lingkaran ya. Tentu saja lintasannya itu berupa lingkaran. Kalau lintasannya itu berupa lingkaran, maka kan untuk menentukan lintasan yang ditempuhnya, itu kan berarti kita menentukan keliling dari lingkaran ya. Keliling lingkaran kan 2VR ya, di mana R-nya itu adalah jari-jari. Nah, kalau di sini yang jadi R itu kan jarak dari si titik berat ini terhadap sumbu X yang mana itu tidak lain dan tidak bukan adalah titik beratnya pada arah absis ya. Absis dari titik berat dari kurva ini ya, atau absis dari C gitu ya. Centroid ini. Nah, jadi ya udah R-nya diganti dengan Y ya. Jadi kesimpulannya kalau kita memiliki kurva seperti ini dan kita tahu titik beratnya ada di sini, di mana titik beratnya ini kita tahu X-nya dan Y-nya ya, Y-nya terutama, maka kita bisa tahu nih luas yang dibentuk oleh kurva ini ketika dia diputar terhadap sumbu X, di mana luasnya itu tinggal L dikali dengan 2VY ya. Kan panjang dikali dengan panjang lintasan ya. Jadi A itu sama dengan 2VY dikali dengan L, di mana 2VY ini adalah panjang lintasannya yang ditempuh oleh titik berat, dan L-nya itu adalah panjang dari kurvanya itu sendiri ya. Jadi A sama dengan 2VY kali L. Nah, teorema yang kedua juga sama ya seperti itu ya. Tapi kita menggunakan eh, menggunakan bidang untuk mengetahui volume ya. Kalau ini kan luas ya, kita mencari luas. Kalau ini kita mencari luas. Nah, kalau yang kedua itu kita mencari volume dari sebuah benda putar. Jadi teoremanya seperti ini. Jadi volume sebuah benda putar itu sama dengan luas bidang pembentuk dikali dengan jarak yang ditempuh oleh titik berat ketika benda tersebut dibentuk atau ketika bidang tersebut diputar ya. Nah, katakanlah kita memiliki sebuah benda seperti ini ya. Kita memiliki sebuah benda seperti ini, kemudian kita putar nih. Kita putar dia terhadap sumbu X ya, maka volume dari benda putar yang kita hasilkan itu sama dengan luasan ini ya, luasan ini dikali dengan lintasan yang ditempuh oleh titik berat dari luasan ini ya. Kalau titik beratnya itu adalah C ya di sini, katakanlah titik beratnya itu di C di sini, maka eh, volume yang dibentuk dari benda putar ini adalah luas A dikali dengan eh, apa lintasan ditempuh oleh C, yang mana bakal sama seperti tadi ya, bahwa lintasan yang ditempuh oleh C ini kan berupa lingkaran, jadi dia 2V kali jari-jarinya adalah Y, di mana Y itu adalah titik beratnya itu sendiri ya. Y-nya kan ini jaraknya adalah Y, jadi 2VY. Jadi kita bisa menentukan yang namanya volume dari benda putar itu sama dengan 2VY dikali dengan A. Kayak begitu ya. Nah, mari kita bahas sebuah contoh ya. Ini sebenarnya cukup sederhana ya, teorema Papus-Gulinus ini cukup memudahkan buat kita untuk menentukan luasan-luasan atau volume-volume dari benda putar ya. Oke. Nah, ini sebenarnya soal di video yang sebelumnya ya. Di video yang sebelumnya eh,
kita ingin menentukan berapakah volume yang dibentuk dari benda ini. Kalau benda ini kita putar gitu. Kalau benda ini kita putar, maka berapakah volume yang bisa dibentuknya. Nah, eh, jadi sama seperti video sebelumnya ya, bahwa kita tentukan dulu ya. Jadi soalnya seperti ini. Dengan menggunakan teorema Pappus-Gulinus, tentukan volume dari benda solid hasil permukaan putar terhadap sumbu X. Jadi benda ini kita putar terhadap sumbu X, kita disuruh untuk menentukan yang namanya ininya ya, volumenya ya, volume yang dibentuknya. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita tentukan dulu ya, kita bagi dua dulu ya. Ini sebenarnya sudah di minggu lalu. Kita bagi dua dulu bendanya jadi benda satu dan benda dua. Kemudian kita hitung luasnya masing-masing ya. Karena persegi kan gampang ya. 1 kali 8, yang ini 3 kali 1, ini sudah dibahas di minggu lalu ya. Ini 3. Jadinya luas total dari benda ini adalah 8 tambah 3, yaitu 11 inci ya. Inci kuadrat ya, karena luas gitu kan, jadi inci kuadrat. Nah, kemudian tentukan momen pertama masing-masing momen pertama bidang terhadap masing-masing sumbu ya. Momen pertama masing-masing bidang terhadap sumbu gitu ya. Yang pertama plat 1 dulu deh. Plat 1 dulu kita tentukan momen pertamanya terhadap sumbu X ya. Sumbu Y dulu. Nah, kalau pada sumbu Y itu adalah Q sama dengan X1 kali A1 ya. Dimana X1 itu adalah titik beratnya ya. Si benda satu ini kan dia lebarnya 1, berarti titik beratnya setengah. Setengah kali 8 itu adalah 4 ya. Sedangkan Qx-nya karena dia tingginya 8 ya, tingginya 8 berarti setengahnya adalah 4. 4 kali 8 itu 32. Nah, begitu juga yang plat 2 ya. X-nya udah dibahas minggu lalu, kenapa 2,5 ya? 2,5 kali 3 adalah 7,5, sedangkan Qx-nya itu adalah 2,5 kali 3 itu sama 7,5 ya. Nah, sehingga kita sudah dapat tuh momen pertama total terhadap sumbu Y, yaitu 4 ditambah, waduh salah nih, harusnya ini dulu, nggak apa-apa deh, 4 ditambah 7,5 jadinya 11,5 inci pangkat 3. Nah, sedangkan momen pertama total terhadap sumbu X ya 32 ditambah 7,5 jadinya 39,5 inci pangkat 3. Nah, sebenarnya yang akan kita gunakan ya, karena soalnya itu tadi diputar terhadap sumbu X, jadi yang kita gunakan itu sebenarnya yang ini ya, yang sigma Qx ya, yang momen pertama sumbu terhadap momen pertama bidang terhadap sumbu X ya. Jadi kita masukkan nilainya 2V ya, 2V, sorry, oke, 2V kali luas titik titik beratnya ya, titik berat bukan titik berat, momen pertamanya ya. Momen pertamanya adalah 39,5 kan, momen pertama kali A gitu kan ya, titik berat kali A gitu, itu adalah momen pertama. Sorry 2V kali titik berat kali A gitu ya, Y kali A itu kan sama dengan momen pertama, di mana momen pertamanya ini kita sudah tahu 39,5, jadi Y kali A nya ini 39,5, sehingga kita dapat besarnya adalah 248 inci pangkat 3 ya, karena ini 2V kali Y kali A ya, dimana Y kali A nya itu sama dengan integral dari YA, yang mana itu bakal sama dengan momen pertamanya terhadap sumbu X ya, sehingga kita dapat 248 inci pangkat 3 ya. Begitu, silakan dikerjakan tugasnya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.